Oke, sebelum lanjut, kita coba kilas balik dulu tentang sigil pertama Baal. Raja dan kepala tiga yang namanya berakar dari berhala Baal yang disebut Al-Quran. Sigil kedua, Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. ada Agares, adipati pedagang buaya yang ngaku bisa bikin gempa bumi. Meski asal namanya sendiri nggak jelas, sekarang kita masuk ke sigil ketiga dari Grimoire. Dan ini beda dari dua sebelumnya, dengan cara yang mengejutkan bukan karena dia menyeramkan, tapi karena catatannya di naskah asli saking singkatnya nyaris kosong. Namanya Fasago. Dan dia satu-satunya dari tiga yang udah kita bahas yang justru diberi label berwatak baik. Tapi seperti biasa, kita nggak akan terima klaim itu mentah-mentah. Kita coba bedah semuanya. Fasago. Fasago adalah roh ketiga dalam Ars Gothea dengan gelar Pangeran, The Prince. Dalam hierarki Grimoire ini, satu tingkatnya di bawah Raja dan Adipati. Dia tercatat memiliki watak yang sama dengan Agares. Meski nggak dijelaskan lebih detail apa maksud kalimat itu, yang bikin Fasago unik adalah dia satu-satunya dari 72 nama yang secara eksplisit dilabeli dengan naskah asli sebagai The God of Nature. Of a good nature. Jadi maksudnya tuh bukan God of Nature, tadi gue salah. Maksudnya tuh adalah berwatak baik. Ini kalimat yang enggak lazim dipakai dalam kata roh yang isinya mayoritas sosok menyeramkan dan berbahaya. Mungkin ya karena inilah dia kosong gitu kan. Jadi silsilah namanya malah lebih misterius daripada Agares. Jadi kalau Agares minggu lalu udah kita bilang asalnya namanya nggak jelas, Fasago bahkan lebih parah lagi. Sejumlah peneliti sejarah okultisme mengajukan berbagai teori yang saling bertentangan. Ada yang menduga namanya berasal dari kata Prancis kuno vas, yang berarti wadah atau bejana. Mungkin ini merujuk ke perannya sebagai penyalur pengetahuan. Ada yang juga berasal dari kata Latin vasus, yang berarti pelayan atau pengikut. Ada juga yang mengajukan teori transkrip dalam bahasa Ibrani yang kalau dibaca berarti dan mereka mengaum. Tapi teori ini juga diakui lemah dasaran oleh para peneliti sendiri. Enggak ada satupun teori ini yang punya bukti kuat. Bahkan sejumlah penulis modern menyimpulkan nama Fasago kemungkinan besar cuma nama buatan penulis Grimoire abad pertengahan, dirancang supaya terdengar misterius dan berwibawa, bukan diambil dari tradisi atau bahasa kuno yang beneran ada. Kayak nama Baal atau Bael yang jelas-jelas berakar dari Baal. Bentuknya, deskripsi yang sengaja dikosongkan, ini bagian paling aneh dari Fasago. Kalau Bael punya deskripsi detail dengan 3 kepala dan Agares digambarkan jelas menunggangi buaya dengan elang di tangannya. Naskah asli Ars Goetia soal Fasago sama sekali nggak menyebutkan wujud fisiknya, nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya, dan nggak ada ukuran, nggak ada senjatanya juga. Naskah lain yang lebih tua, The Book of the Office of Spirit tahun 1583, malah menggambarkan sebagai sosok menyerupai malaikat, adil dan benar dalam segala tindakannya, kesan yang jauh dari gambar setan pada umumnya. Sejumlah praktisi belakangan menafsirkan kalimat berwatak sama dengan Agares, tapi sebagai isyarat bahwa dia juga menunggangi buaya kayak Agares. Tapi ini murid interpretasi tambahan, bukan sesuatu yang tertulis eksplisit di naskah utamanya. Ini bagian lumayan penting dan yang harus jadi fokus utama dalam video ini. Menurut naskah asli, tugas Fasago adalah declare things past and to come and to discover all things hide or lost. Jadi dia ini tuh mengungkap hal-hal di masa lalu dan masa depan, serta menemukan segala sesuatu yang tersembunyi atau hilang. Naskah lain, Book of the Office of Spirit, menambahkan detail lain dan dia percaya bahwa bisa membangkitkan cinta seseorang wanita dan mengungkap harta karun yang bersembunyi. Jadi, kalau dirangkum, klaim utamanya ada di sekitar 3 hal. Pertama, pengetahuan masa lalu. Kedua, pengetahuan masa depan dan penemuan hal-hal yang tersembunyi. Kedengarannya menarik dan gak berbahaya, tapi justru di titik inilah kita perlu berhenti sebentar. Oke, masuk ke 95. Pasukan.
Fasago dicatat memimpin 26 legiun roh. Jauh lebih kecil dibandingkan Baal 66 legiun dan juga lebih kecil daripada Arges 31 legiun. Ini konsisten dengan posisinya sebagai pangeran, satu tingkat lagi di bawah adipati dalam hierarki Grimoire ini. Lalu fungsinya si Fasago ini itu apa? Fungsi utamanya dalam rasi Grimoire ini murni seputar pengungkapan informasi masa lalu, masa depan, dan lokasi benda yang hilang atau tersembunyi. Berbeda dari Baal yang fungsinya soal kesaktian tak kasat mata, atau Agares yang punya kombinasi kekuatan bahasa dan gempa bumi. Fasago digambarkan sebagai sumber informasi yang menurut narasi Grimoire ini bisa dikonsultasikan. Lalu tempelnya kayak gimana ya? Oke, tempel sigil Fasago. Sama seperti 2 episode sebelumnya, Fasago punya sigil sendiri yang tercatat di manuskrip Solomik, dan seperti biasa kita nggak akan menampilkan detail teknis atau cara penggunaannya. Video ini murni dokumentasi sejarah dan budaya. Ini bagian paling penting dari seluruh video, dan alasannya langsung nyambung ke pelajaran udah kita bahas di video Azazil dan Nabi Sulaiman. Coba kita ingat kisah kematian Nabi Sulaiman yang udah kita bahas. Jin-jin yang bekerja untuk beliau nggak sadar kalau beliau ini udah wafat selama 1 tahun penuh, sampai tongkat yang menumpang jasadnya dimakan rayap dan roboh. Al-Quran Surah Saba ayat 14 menegaskan, seandainya jin benar-benar mengetahui perkara gaib, mereka nggak akan terus bekerja keras tanpa sadar bahwa rajanya sudah wafat. Ayat ini jadi bukti tegas bahwa jin, sehebat apapun kemampuan mereka, sama sekali nggak mengetahui perkara gaib. Sekarang bandingkan dengan klaim utama Fasago, mengungkap masa depan, mengungkap hal-hal tersembunyi, membantu menemukan yang hilang. Ini persis sejenis klaim yang menurut prinsip akidah Islam nggak mungkin benar-benar dimiliki jin atau roh manapun. Al-Quran bahkan lebih tegas lagi soal ini. Dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah menyebutkan 5 kunci perkara gaib yang hanya diketahui olehnya, termasuk soal apa yang terjadi hari esok. Nggak ada satu malaikat pun, termasuk jin sekelas pangeran atau raja sekalipun dalam hierarki manapun, yang dikecualikan dari batasan ini. Justru disinilah bahayanya klaim berwatak baik ini. Dan dalam ajaran Islam, salah satu cara setan menyesatkan manusia adalah lewat perdukunan dan ramalan. Datang dengan kesan meyakinkan, kadang menebak sebagian hal secara kebetulan lewat informasi yang dicuri-curi lalu dibungkus dengan klaim mengetahui masa depan supaya orang percaya dan bergantung padanya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, riwayat Muslim, bahwa siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Ini peringatan yang sangat keras, dan Fasago dengan klaim mengungkap masa depan dan hal tersembunyi itu persis masuk ke kategori inilah yang harus diwaspadai. Bukan karena dia terlihat menyeramkan, tapi justru karena dia terlihat meyakinkan dengan baik. Jadi itu dia Fasago, sigil ketiga yang justru paling minim detail visualnya, tapi klaim kekuatannya paling perlu kita waspadai. Kalau dilihat dari sudut pandang akidah Islam, nama misterius tanpa akar sejarah jelas, wujud yang sengaja atau nggak sengaja dikosongkan dalam naskah aslinya. Tapi klaim mengetahui masa depan yang langsung bertentangan sama prinsip dasar soal gaib. Nah sekarang setelah kita bahas 3 sigil pertama satu-satu, banyak yang mulai nanya nih, sebenarnya apa sih Ars Goetia dan 72 sigil ini secara keseluruhan? Dari mana asal dan siapa penulisnya? Dan kenapa angkanya 72? Itu yang bakal kita bahas total di video berikutnya. Episode khusus yang membahas gambaran besarnya, bukan satu-satu lagi. Menurut kalian menarik gak format kayak gini? Tulis di kolom komentar dan subscribe Niskala biar gak ketinggalan episode overview di minggu depan. Oke, dari 3 sigil dari Ars Goetia, menurut kalian siapa nih yang paling lumayan serem? Apakah satu sosok yang bisa dibilang raja pertama atau sigil pertama ini malah jadi sosok yang menyeramkan buat kalian karena dia sudah jelas kekuatan dan pasukan dan ilmunya seperti apa, atau malah jadi sosok misterius seperti Fasago ini atau sigil ketiga ini yang diklaim dia itu baik gitu, tapi secara naskah kuno dimanapun, lucunya si Fasago ini tuh nggak kedetek sama sekali, dan bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Dari 3 sigil ini, Niskala sendiri kayak mulai meragukan apakah benar 72 sigil ini tuh benar-benar ada atau hanya sekedar hiasan, atau mungkin
Atau mungkin Vasago ini meskipun title-nya tadi dibilang pangeran atau di bawah satu tingkat di bawah adipati atau raja, ini cuman kayak tambahan aja. Tapi ada sigil yang paling penting yang mungkin jadi salah satu faktor atau power dari seluruh sigil itu. Kita perlu bahas sigil selanjutnya. Oke, gitu saja.